Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang virus, makhluk mikroskopis yang bisa membawa dampak besar bagi kehidupan. Apa itu virus? Virus adalah agen infeksius berukuran kecil yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel hidup organisme lain. Virus bukan sel, mereka adalah partikel yang terdiri dari materi genetik, DNA atau RNA, yang dikelilingi oleh lapisan protein. Ciri-ciri utama virus: aseluler, tidak memiliki struktur sel seperti membran sel, sitoplasma, atau organel. Ukuran sangat kecil, biasanya berukuran antara 20–300 nanometer. Parasit obligat, hanya dapat bereplikasi di dalam sel inang yang hidup. Memiliki materi genetik, DNA atau RNA, tetapi tidak keduanya. Dapat menginfeksi berbagai organisme, bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Peran virus yang menguntungkan: pengobatan kanker. Virus yang dimodifikasi secara genetik, oncolitik virus, dapat digunakan untuk menghancurkan sel kanker tanpa merusak sel sehat. Contoh, beberapa jenis adenovirus telah diuji klinis untuk mengobati kanker tertentu. Vaksin, virus yang dilemahkan atau dimatikan digunakan sebagai vaksin untuk merangsang sistem kekebalan tubuh. Contoh, vaksin polio, campak, dan rubella. Bioteknologi, virus digunakan sebagai vektor untuk memasukkan gen ke dalam sel dalam terapi gen. Virus membantu memahami proses biologi sel inang. Pengendalian hama, beberapa virus digunakan sebagai biopestisida untuk mengendalikan populasi serangga hama pada tanaman pertanian. Contoh, bakulovirus digunakan untuk mengendalikan ulat gerayak pada tanaman. Peran virus yang merugikan: penyakit pada manusia. Virus menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari influenza, HIV/AIDS, demam berdarah, hingga COVID-19. Penyakit virus dapat menyebabkan morbiditas, gejala, hingga mortalitas, kematian, yang signifikan. Penyakit pada hewan. Virus menyebabkan penyakit pada hewan ternak dan hewan peliharaan, seperti flu burung, rabies, dan penyakit mulut dan kuku. Penyakit ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi peternak. Penyakit pada tumbuhan. Virus menyebabkan penyakit pada tanaman pertanian, seperti mosaik tembakau, tungro pada padi, dan penyakit kuning pada cabai. Penyakit ini dapat menyebabkan penurunan hasil panen dan kerugian ekonomi bagi petani. Kerusakan lingkungan. Virus dapat menyebabkan gangguan ekosistem dengan memengaruhi populasi organisme tertentu. Contoh, virus pada alga dapat memengaruhi rantai makanan di laut. Mutasi dan rekombinasi. Virus memiliki kemampuan untuk bermutasi dan melakukan rekombinasi genetik yang dapat menghasilkan varian baru yang lebih berbahaya atau resistan terhadap obat. Hal ini dapat menyebabkan munculnya penyakit baru atau peningkatan penyebaran penyakit yang sudah ada. Dampak signifikan dan dampak negatif pada virus serta penanganannya. Dampak signifikan virus di Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Berikut rinciannya. Pertanian, virus tungro pada padi dan virus kuning pada cabai sering menjadi masalah bagi petani. Kesehatan masyarakat, demam berdarah dengue, DBD, dan COVID-19 adalah masalah kesehatan utama. Peternakan, penyakit mulut dan kuku, PMK, pada hewan ternak menyebabkan kerugian ekonomi besar. Untuk mengatasi dampak negatif virus, dilakukan berbagai upaya seperti vaksinasi, program vaksinasi untuk manusia dan hewan, pengendalian vektor, pemberantasan nyamuk demam berdarah, penggunaan biopestisida, pemanfaatan virus untuk pengendalian hama tanaman, penelitian, pengembangan varietas tanaman dan hewan yang tahan terhadap virus. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai siklus litik dan lisogenik berdasarkan gambar tersebut. Siklus litik. 1. Pelekatan, phage, virus, melekat pada bakteri. 2. Penetrasi, DNA phage dimasukkan ke dalam sel inang. 3.
Replikasi dan sintesis, sel membuat komponen virus. 4. Pematangan dan pelepasan, terbentuk partikel virus yang utuh dan sel inang pecah. Siklus lisogenik. 1. Pelekatan, phage melekat pada bakteri. 2. Penetrasi, DNA phage dimasukkan ke dalam sel inang. 3. Penggabungan, DNA phage, prophage, menyisip ke dalam kromosom sel bakteri. 4. Pembelahan sel, kromosom yang telah tersisipi prophage mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel. 5. Aktivasi, kasus jarang, prophage dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Secara sederhana, siklus litik menghancurkan sel inang, sedangkan siklus lisogenik menggabungkan materi genetik virus ke dalam sel inang tanpa langsung menghancurkannya. Contoh penyakit. Cara penularan dan peran virus dalam kehidupan. Cara penularan virus. Udara, melalui droplet saat batuk atau bersin, contoh, influenza, COVID-19. Kontak langsung, melalui sentuhan atau cairan tubuh, contoh, HIV/AIDS, herpes. Makanan dan air, melalui makanan atau air yang terkontaminasi, contoh, hepatitis A, polio. Vektor, melalui gigitan serangga, contoh, demam berdarah, malaria. Hewan, melalui gigitan atau kontak dengan hewan terinfeksi, contoh, rabies. Peran virus dalam kehidupan, merugikan, menyebabkan penyakit dan kerugian ekonomi. Menguntungkan, vaksin digunakan untuk mencegah penyakit. Terapi gen digunakan sebagai vektor untuk memasukkan gen ke dalam sel untuk mengobati penyakit genetik. Pengendalian hama digunakan untuk mengendalikan populasi hama. Pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Pencegahan, vaksinasi merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi terhadap virus tertentu. Kebersihan, cuci tangan secara teratur, hindari menyentuh wajah, dan jaga kebersihan lingkungan. Gaya hidup sehat, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan olahraga teratur untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Hindari kontak dengan orang sakit, jaga jarak sosial dan hindari kerumunan. Pengobatan, obat antivirus, menghambat replikasi virus di dalam tubuh. Contoh, oseltamivir untuk influenza, antiretroviral untuk HIV. Perawatan suportif, mengurangi gejala penyakit, seperti istirahat, minum banyak cairan, dan obat penurun demam. Kesimpulan, virus adalah agen infeksius aseluler yang memiliki dampak signifikan pada kehidupan. Memahami struktur, klasifikasi, dan cara replikasi virus penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan pengobatan penyakit virus. Dengan pengetahuan yang tepat, kita dapat melindungi diri kita sendiri dan masyarakat dari ancaman virus. Terima kasih karena sudah mendengarkan materi yang kami sampaikan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.